pagi, program Kaltim Headline Pagi kali ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Headline Pagi hari ini. Bisnis advertising Samarinda lumpuh di tengah wabah COVID-19. Tak dukung Bank Daerah, Sutomo Jabir kritisi Prusda. Kita awali Kaltim Headline Pagi kali ini. Pandemi COVID-19 menghentikan dunia usaha termasuk bisnis advertising. Papan-papan reklame sepi dari permintaan konsumen yang biasa memanfaatkan jasa promosi. Seorang pengusaha advertising di Samarinda mengakui situasi saat ini membuat usahanya terjun bebas. Tadinya pengusaha advertising di Kalimantan Timur punya harapan adanya kegiatan politik yang digelar pada 23 September 2020. Pada momentum tersebut, pemasangan baliho di titik-titik papan reklame dan billboard diperkirakan cukup besar, karena para kandidat berusaha menaikkan popularitas melalui pemasangan baliho. Tapi siapa mengira pandemi COVID-19 terjadi? Dalam tempo singkat, semua sektor dibuat lumpuh. Dunia usaha terguncang, termasuk juga pengusaha advertising di kota Samarinda. Pilkada yang rencananya digelar 23 September dan diikuti di 8 kabupaten dan kota Kalimantan Timur ditunda sampai 9 Desember 2020. Ini juga saya mewakili teman-teman juga dari Asosiasi APKR Samarinda, Asosiasi Pengusaha Reklame Samarinda. Untuk reklame ya ini semua sektor mungkin terdampak Pak ya? Iya, terjun bebas ini ya kan. Jauh banget. Siasat khusus sudah Pak dari pengusaha reklame ini. Sementara ya kita masih bisa bertahan aja udah syukur ya kan. Ya mungkin ya untungnya Reklamindo banyak megang perusahaan-perusahaan besar ya. Perusahaan-perusahaan yang mungkin nggak terlalu berpengaruh sama pandemi. Meski mengalami terjun bebas dalam pendapatan bisnis reklame, namun menurut Surgojal, dia mengajak pengusaha-pengusaha reklame anggota APRS untuk peka dengan lingkungan. Karena saat ini pemerintah tidak boleh dibiarkan kerja sendirian dalam memerangi pandemi virus corona. Para pengusaha diminta turun tangan membantu agar badai virus ini cepat berlalu. Kita semua berharap bahwa COVID ini segera teratasi. Nah, untuk mengatasi itu kan kita nggak perlu mengandalkan dari pemerintah. Ya, kalau kita cuma mengandalkan pemerintah, terus mengandalkan yang lainnya mungkin ya agak susah. Makanya kalau satu orang pengusaha aja di Samarinda, mau membagikan masker katakanlah 1.000, 2.000 atau berapa, itu sangat luar biasa. Nah, saya berharap pengusaha-pengusaha di Samarinda ini kita nggak perlu nunggu banyak duit apa segala macam. Yang penting inisiatif dan hati nurani lah ya kan. Ini adalah situasi yang sangat sulit. Ini harus kita hadapi bersama. Gitu. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim. Mari sama-sama kita berantas corona dengan cara jaga kebersihan, rajin cuci tangan, hindari berkumpul, tingkatkan imun dengan olahraga. Bersama kita berantas corona dari Kalimantan Timur. Bersatu melawan COVID-19, itulah tulisan di Plang Dapur Umum yang dibangun jajaran TNI bersama Polres dan Pemkot Samarinda. Menghadapi pandemi virus corona, 3 elemen pemerintahan ini turun membagikan nasi bungkus kepada masyarakat yang membutuhkan. Inilah dapur umum yang dibangun TNI, Polres, dan Pemkot Samarinda di depan Museum Samarinda Taman Samarinda mulai Sabtu 18 April 2020 sampai sepekan ke depan. Puluhan personel Polri dan TNI akan memasak kebutuhan nasi bungkus untuk warga. Beberapa tenda dibangun, para polwan bersama unsur TNI berjibaku dengan cekatan tugasnya masing-masing. Nasi bungkus yang dimasak sendiri itu kemudian dibagikan kepada masyarakat di 5 kecamatan.
Ada 1.000 bungkus dimasak dan dibagikan oleh tim TNI Polri langsung ke rumah-rumah warga. Hari ini kita berinisiatif dari Kodim, Pemkot, Polres, Korem, sama-sama bahu-membahu membuat tenda lapangan, membuat makanan jadi ya, untuk didistribusikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak beraktivitas, cukup di rumah saja. Dan ini juga kami bagi di 5 kecamatan dan kita upayakan satu hari itu bisa 1.000 bungkus dan diupayakan juga selama 6-7 hari. Di kecamatan-kecamatan kita bagi, kecuali Palaran dan Polsek Pelabuhan ya, di 5 kecamatan. Nanti masih kita drop di kecamatan tersebut. Nanti yang membagikan ada dari Babinsa dan Babin Kantikmas door to door. Jadi masyarakat tidak mengambil, tapi kita yang mengantar ke rumah. Dengan harapan masyarakat bisa di rumah saja. Sejak kasus virus corona muncul sebulan lalu, kini informasi selanjutnya, pemerintahan pusat mendeadline pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota untuk menyelesaikan rasionalisasi atas APBD murni tahun 2020. Deadline selama 2 minggu itu ditanggapi optimis oleh pelaksana tugas sekretaris daerah Muhammad Sabani dengan jawaban harus bisa. Tanggal 9 April tahun 2020, pemerintah pusat yakni Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan SKB atau Surat Keputusan Bersama. Isinya meminta seluruh kepala daerah di Indonesia melakukan rasionalisasi atas APBD murni sebagai dampak situasi darurat akibat pandemi COVID-19. Sinyal dari pemerintah pusat, kepala daerah melakukan rasionalisasi pada pendapatan maupun belanja. Belanja barang dan jasa serta belanja modal dipangkas hingga 50%. Tanda-tanda tak utuhnya lagi penerimaan dari pemerintah pusat sudah terlihat pada kuartal pertama tahun 2020. Kaltim yang semestinya menerima transfer sebesar 25% hanya mendapatkan 17% dari pemerintah pusat. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Muhammad Sabani menyikapi SKB 2 menteri itu dengan optimis selesai tepat waktunya. Harus bisa, karena itu adalah deadline-nya oleh SKB itu. Jadi diberi waktu 2 minggu sejak tanggal 9 April yang lalu. Dan ini sudah 1 minggu dan kita sudah melakukan konsolidasi terhadap itu. Di rencana Senin depan kita akan evaluasi hasil dari usulan-usulan OPD terkait dengan pemangkasan program-program mereka ya, di 2 komponen besar itu. Selesai di tingkat eksekutif, apakah bisa selesai juga di tingkat legislatif? Beberapa anggota DPRD Kaltim ada yang memprotes prosedural perubahan APBD yang semestinya melibatkan proses legislasi para wakil rakyat. Dan tentu ini kan akan kita laporkan ke DPRD dulu, laporkan kepada DPRD hasilnya. Ya. Dan saya sudah komunikasi dengan pimpinan DPRD, baik ketua dan wakil-wakil ketua terkait persiapan kita ini untuk melakukan penyesuaian dan nanti hasilnya kita laporkan kepada DPRD. Kalangan perbankan mulai bergerak menghadapi persoalan perekonomian masyarakat yang merosot sebagai dampak dari kebijakan melawan COVID-19. Bank Kaltim Tara yang menjadi bank kebanggaan andalan warga Kaltim mengeluarkan 4 kebijakan yang meringankan para debitur membayar pinjamannya. 3 kebijakan ditempuh Bank Kaltim Tara dalam situasi pandemi COVID-19.
Menurut Ismunandar Aziz, Direktur Pengkreditan Bank Kaltim Tara, pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPRD Kaltim, 4 langkah itu terkait upaya perusahaan plat merah itu meringankan para debiturnya dari kewajiban pembayaran pinjaman. Kebijakan pertama Bank Kaltim Tara membiayai kredit mikro kepada 7.500 debitur sesuai instruksi Presiden kepada OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kedua, memberikan relaksasi debitur selama 3 bulan untuk tidak membayar bunga dan pokok. Dan ketiga, mendistribusikan sekitar 1,7 triliun kepada UMKM. Dan keempat, menyalurkan kredit lembaga pengelola dana bergulir atau LPDB sejumlah 150 miliar kepada koperasi dan individu. Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim, Feridiana Hurakwang, mengatakan, saat situasi sulit, manajemen Bank Kaltim Tara setuju meluncurkan kebijakan yang membantu usaha kecil dan menengah. DPRD juga mengusulkan Bank Kaltim Tara melakukan rasionalisasi menurunkan bunga pinjaman. Ternyata yang mereka lakukan adalah untuk kredit 50 juta ke bawah. Itu mereka sudah melakukan relaksasi restrukturisasi untuk penerima kredit 50 juta ke bawah dengan penundaan pembayaran. Bukan berarti pemutihan, tapi penundaan pembayaran. Nah, nanti mungkin setelah berlalunya masa ini mungkin akan diperhitungkan kembali. Kemudian tadi kita juga mengusulkan supaya bunga pinjaman itu bisa dirasionalisasi lagi. Jadi artinya masih bisa dirasional lagi. Ternyata dari Bank Kaltim juga tadi akan dilihat, akan ditinjau kembali untuk bunga pinjaman. Selain mengenai kebijakan yang meringankan beban debitur, Bank Kaltim Tara juga memberikan bantuan dana sejumlah 1,25 miliar rupiah yang didistribusikan ke rumah sakit di Kalimantan Timur. Bantuan itu untuk membantu pembelian alat pelindung diri atau APD dan memberikan paket bantuan sembako sejumlah 2.500 paket. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Dalam suasana pandemi COVID-19, Bupati Kutai Timur meresmikan penggunaan kantor Badan Pendapatan Daerah Kutai Timur. Dengan gedung baru, Bupati berpesan agar pelayanan kepada wajib pajak kian bagus. Ide awalnya adalah penyerahan bantuan alat pelindung diri atau APD COVID-19 kepada tim medis. Acara seremonial itu kemudian dipadukan dengan peresmian gedung baru Bapenda yang memang telah direncanakan jauh-jauh hari. Sebenarnya peresmian ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari kita rencanakan. Jadi ini hanya seremoni saja. Tadi itu ada petugas FO itu hanya sebenarnya untuk seremoni aja. Nanti kalau keadaannya normal ya seperti itulah. Sebenarnya setiap hari cuma 3 orang saja di sini di ruang pelayanan dan kita tidak menerima WP. Jadi via online dan via WhatsApp. Jadi kalau ada WP di sini kita suruh pulang, kita kasih nomor online-nya, kita kasih nomor WhatsApp. Kantor baru Bapenda terletak di Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi. Meski punya kantor baru, tapi langsung digunakan para karyawan karena dalam suasana pembatasan sosial atau physical distancing di mana para karyawan dianjurkan bekerja dari rumah atau work from home. Bupati Kutai Timur Ismunandar juga mengingatkan, selama masa pandemi corona, Bapenda mengoptimalkan pelayanan melalui sistem online. Dengan suasana kesederhanaan, suasana keprihatinan adanya COVID ini, kita launching Badan Layanan Pajak Pemerintah Daerah di bawah Bapenda Kabupaten Kutai Timur dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Warga Kutim perlu mencatat,
Pelayanan di kantor Bapenda bisa menghubungi nomor 081277770665 untuk PAD. Kemudian untuk layanan BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di nomor 082187070330 serta PBB Pajak Bumi Bangunan di nomor 081257500936. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim Update kali ini. Jangan lupa ikuti kami melalui channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai hari Jumat 17 April 2020, di Kalimantan Timur masih ada 120 orang yang sedang menunggu dengan kecemasan apakah dirinya terpapar virus corona atau tidak. Mereka menjalani isolasi sementara hasil tes yang ditunggu belum datang dari Surabaya. Berikut informasinya. Update pada hari Jumat 17 April 2020, tidak ada penambahan jumlah pasien positif. Jumlahnya masih tetap 44 kasus. Di antaranya sembuh 11 orang dan meninggal dunia 1 orang. Penambahan mencolok terjadi pada pasien dalam pengawasan atau PDP. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak, dalam acara telekonferensi dengan wartawan, terdapat penambahan 30 kasus dengan sebaran 1 kasus di Kabupaten Pasir terakses dengan klaster Goa, Sulawesi Selatan. Pasien sekarang dirawat di RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Sebanyak 29 kasus lainnya terjadi di Balikpapan, dengan 15 kasus diantaranya terkait erat dengan pasien positif yang diberi inisial BPN 17. Kemudian 12 orang lainnya ada yang pasangan suami istri dan warga yang melakukan perjalanan keluar kota. Terus Kota Balikpapan ada 29 kasus. 15 kasus ya, merupakan kontak erat dari BPN 17 dan masing-masing melakukan isolasi mandiri. Kemudian 1 kasus laki-laki 20 tahun yang merupakan PDP yang ditetapkan oleh tim medis di Rumah Sakit Pertamina. Kemudian 1 kasus wanita 19 tahun pelaku perjalanan dari Jakarta dengan gambaran kronologis dirawat di Rumah Sakit Umum Beriman Balikpapan. 1 kasus wanita 50 tahun merupakan pelaku perjalanan dari Surabaya dengan gambaran bronchopneumonia dan dirawat di Rumah Sakit Tentara Harjanto Balikpapan. Dan 1 kasus wanita 25 tahun merupakan PDP yang dilaporkan dan dirawat oleh tim medis Rumah Sakit Tentara Harjanto Balikpapan. 1 kasus lagi laki-laki 35 tahun PDP yang dilaporkan dan dirawat oleh Rumah Sakit Umum Kanojoso Jatibowo dengan gambaran pneumonia. Dan 2 kasus yaitu laki-laki 55 tahun dan wanita 51 tahun merupakan suami istri yang kontak erat dengan dari Balikpapan 15 dengan gambaran pneumonia berat dengan hasil rapid test reaktif dengan istri. 2 kasus dirawat di Rumah Sakit Umum Kanojoso Balikpapan. Selanjutnya 1 kasus lagi laki-laki 49 tahun merupakan pelaku perjalanan dari Banjarmasin dan Tarakan. Sekarang dirawat di Rumah Sakit Umum Kanojoso di Balikpapan. Selanjutnya 1 kasus laki-laki 40 tahun PDP yang dilaporkan dan dirawat oleh Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Dan 1 kasus lagi laki-laki 50 tahun merupakan PDP yang dilaporkan dan dirawat oleh Rumah Sakit Tentara Harjanto Balikpapan dengan keluhan demam, batuk dan sesak napas serta memiliki gambaran pneumonia. Dan selanjutnya 1 kasus laki-laki 29 tahun merupakan PDP yang dilaporkan dan dirawat oleh Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. 1 kasus lainnya adalah laki-laki 23 tahun
merupakan PDP yang dilaporkan dan dirawat oleh Rumah Sakit Pertamina Balikpapan dengan keluhan batuk pilek. Kemudian satu kasus laki-laki 24 tahun dalam pelaku perjalanan dari Jakarta dengan keluhan lesu, sakit kepala dan diare, dan dicurigai memiliki bronchopneumonia dan dirawat di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Dan terakhir satu kasus laki-laki 66 tahun merupakan PDP yang dilaporkan dan dirawat oleh Rumah Sakit Umum Ferguson Balikpapan dengan keluhan demam, batuk, sesak, dan memiliki gambaran pneumonia. Dengan masih terus bertambahnya jumlah yang kemungkinan sudah terpapar virus corona, Pemprov Kaltim sedang berusaha memfungsikan PCR atau Visual Conversion Reaction, yaitu sebuah alat tes yang ada di RSUD AW Syahrani Samarinda. Alat medis tersebut sebenarnya untuk tes virus AIDS, namun bisa dimanfaatkan juga untuk mendeteksi virus corona. Menurut Andi Muhammad Ishak, alat itu masih perlu perbaikan. Saat ini, cara yang ditempuh Kaltim untuk mendapatkan hasil swab dengan PCR laboratorium dengan mengirimkannya ke Surabaya. Dengan pertambahan 30 kasus PDP, maka di Kaltim total kasus PDP ada 329 orang. Pasien yang dinyatakan negatif 164 orang dan masih menunggu hasil laboratorium di Surabaya sebanyak 120 orang. Tim Kaltim TV melaporkan. Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Samarinda yang menggerebek salah satu rumah di Jalan Bung Tomo, Gang Pertenunan Samarinda Seberang. 3 orang yang terdiri dari pasangan suami istri dan seorang remaja laki-laki diminta keterangan. Namun petugas tak berhasil mendapatkan barang bukti narkotika maupun obat-obatan terlarang. Aksi petugas Kamis 16 April 2020 sore itu mengagetkan warga. Saat penggerebekan berlangsung, petugas menggunakan seragam lengkap rompi BNN dan membawa senjata laras panjang. Setelah berusaha menggeledah isi rumah yang ditarget berdasarkan laporan warga sarang bandar narkoba, petugas hanya menemukan 2 plastik klip kecil kosongan dan 1 piper kaca, serta beberapa sedotan plastik yang diduga sebagai sekop untuk menakar sabu yang mau dijual. Sekitar pukul 17 WITA, petugas yang berdatangan membuat suasana di sekitar perkampungan padat penduduk itu terlihat gaduh. Penduduk Jalan Pangeran Bendahara, Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, tepatnya di Gang Pertenunan RT 2 alias Kampung Tenun, berhambur keluar rumah untuk melihat penggerebekan dari petugas Badan Narkotika Nasional Kota atau BNNK Samarinda. Sekitar 40 menit aksi itu berlangsung, tak juga ditemukan narkoba, akhirnya penggerebekan dihentikan. Diduga informasi penggerebekan telah bocor duluan, sehingga para pelaku menghilang. Tapi ini sasaran kita, target kita adalah kampung narkoba. Kampung narkoba di Gang Pertemuan itu sudah terkena, udah siapa yang tahu, semuanya tahu. Jadi masyarakat di sekitar itu juga ada yang pro, ada yang kontra. Nah yang kontra inilah yang bagian dari kita. Artinya memberikan informasi melalui call center ke pusat dan sebagainya. Makanya kita lakukan penindakan hukum walaupun kita sama-sama di tengah wabah corona di Samarinda seperti ini, tapi narkoba juga kencang. Nah itu ya ibarat itu perlu ada balance, perlu ada keseimbangan. Artinya bahwa BNN tetap melakukan penegakan hukum, penindakan berkaitan masalah narkoba. Penggerebekan oleh petugas BNN di Samarinda Seberang terkait hasil pengembangan kasus penangkapan pelaku peredaran narkoba di Gang Bakti, Jalan Lambung Mangkurat, Kecamatan Samarinda Ilir. Petugas menduga asal-usul sabu yang beredar di Gang Bakti bersumber sama dengan di Samarinda Seberang.
3 orang yang diamankan menurut petugas ada indikasi sebagai kurir dan mengetahui bagaimana peredaran narkoba di kampung itu. Yang diamankan itu indikasinya satu yang anak kecil itu ya ibaratnya kurir seperti itu. Kurir atau bahasa mereka juga sebagai benteng, artinya sebagai mata-mata seperti itu. Nah, kemudian juga yang bapak ini tadi ada indikasi bahwa rumahnya itu bagian dari tempat untuk pemukatan itulah seperti itu. Karena tempatnya yang bapak tinggal ini kurang lebih 1 bulan. Tahun di 2017 kemarin saya juga nangkap namanya Andi Herman dengan jumlah barang di rumah itu juga seperti itu. Tentang adanya dugaan operasi penggerebekan, petugas BNN Kota Samarinda bocor duluan. Pihak BNN masih mempelajari dan mengevaluasi indikasi-indikasinya. Tim Kaltim TV, Mayangsari melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Mengenai Gubernur Kaltim yang telah mengeluarkan surat keputusan untuk menghentikan semua proses kontrak kegiatan proyek barang dan jasa, termasuk menyurati pemerintah kabupaten dan kota mengenai pengurangan bantuan keuangan minimal 50%. Berikut informasinya. Dampak pandemi COVID-19 di Kalimantan Timur membuat guncangan hebat pada anggaran belanja dan pendapatan daerah. Pemerintah Provinsi Kaltim bahkan telah menghitung dengan asumsi terburuk anjloknya APBD tahun 2020 yang semula ditetapkan 11,75 triliun berkurang hingga 40%. Menurut PLT Sekretaris Daerah Kaltim Muhammad Sabani, beberapa simulasi sudah ditempuh Pemprov Kaltim. Dari sisi pendapatan yang hampir pasti mengalami penurunan, sehingga dilakukan penyesuaian dalam hal belanja semua sektor. Kita akan hentikan saat ini, semua proyek dihentikan dulu ya, sampai selesai penyesuaian ini. Apakah proyek itu bisa dilanjutkan atau tidak, nanti kita akan evaluasi setelah kita mendapat data dari masing-masing OPD melakukan pemotongan 50% itu. Nanti masih kita evaluasi lagi nanti. Pemotongan anggaran berbagai kegiatan proyek, belanja barang dan jasa serta belanja modal didasari juga keputusan bersama 2 menteri, yakni Mendagri Tito Karnavian dengan Menko Sri Mulyani. Gubernur menindaklanjuti dengan menerbitkan surat untuk melakukan penyesuaian terhadap APBD Kaltim tahun 2020. Tentu saja menindaklanjuti itu Pak Gubernur sudah mengeluarkan 2 surat ya. Pertama, surat penghentian terhadap berbagai aktivitas proses pengadaan barang dan jasa maupun proses kontrak ya, sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian. Yang kedua, Pak Gubernur juga sudah menyurati kabupaten kota untuk memangkas bantuan keuangan minimal 50% ya, dan kemungkinan juga akan mengalami penurunan penerimaan bagi hasil dari Pemprov ya, pada kabupaten kota, sehingga kabupaten kota juga diminta untuk melakukan penyesuaian APBD-nya. Kita sudah melakukan simulasi-simulasi terkait dengan perkiraan penerimaan kita yang kemungkinan juga akan turun di posisi lebih dari 40% ya. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Di sini kami akan mempraktekkan cara pembuatan hand sanitizer alami dengan bahan baku daun sirih. Daun sirih sebanyak 100 gram kita potong kecil, lalu kita masukkan ke dalam air mendidih dengan air sebanyak 400 ml.
Lalu kita tim sampai suhu 90 derajat Celcius atau kurang lebih 30 menit dengan api kecil. Setelah 30 menit kita angkat dan kita diamkan lagi selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, air rebusan daun sirih ini kita saring. Lalu kita campur dengan air perasan jeruk nipis sebanyak 16 ml. Lalu kita aduk hingga rata dan ditambahkan dengan air lagi sampai 400 ml. Lalu kita tuang ke dalam botol spray yang kosong. Berdasarkan hasil penelitian, 15% air daun sirih ini mengandung 70% etanol yang mampu berfungsi sebagai antiseptik yang membunuh bakteri, virus, dan mikroba. Dukungan agar Bank Kaltim Tara menjadi bank besar berskala internasional harus dimulai dari warga Kaltim, termasuk pengusaha dan orang-orang yang mengelola Prusda atau perusahaan daerah. Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir mengaku geram setelah tahu ada Prusda yang tidak menyimpan uangnya di bank milik pemerintahan Kaltim dan Kaltara itu. Persaingan antar bank adalah hal yang lumrah. Memiliki akun rekening suatu bank, baik sebagai perorangan maupun usaha, tidak ada pihak yang boleh menentukan. Karena hal ini adalah pilihan masing-masing. Tapi, bagi anggota DPRD Kaltim, Sutomo Jabir, adalah penting bagi warga Kalimantan Timur dan terlebih pengusaha untuk memiliki mental memajukan instrumen daerah. Salah satunya ditunjukkan dengan membuka rekening dan menyimpan uang di Bank Kaltim Tara. Saat rapat dengar pendapat Komisi 2 DPRD Kaltim, manajemen Bank Kaltim Tara menjawab pertanyaan anggota Dewan bahwa masih ada Prusda alias perusahaan daerah yang tidak punya akun rekening Bank Kaltim Tara. Hal itu yang membuat Sutomo Jabir merasa penting untuk mengkritiknya. Ya Prusda lain yang punya duit besar itu supaya disimpan uangnya di BPD. Ada apapun di bank lain yang disimpan, kalau ternyata bunganya sama kalau bank dengan ini, kenapa tidak disimpan di BPD biar penguatan BUMD kita Bank Kaltim Tara ini justru disimpan di bank lain, ya kan? Ini kan menjadi tanda tanya juga. Pemprov Kalimantan Timur saat ini memiliki 8 Perusda, ditambah lagi anak-anak usahanya. Di antaranya ada yang memiliki cash flow tinggi seperti PT Migas Mitra Pratama atau MPP sebagai pemegang saham Sumur Migas Blok Mahakam. Menurut Sutomo Jabir, jika semua Prusda menyimpan uang di Bank Kaltim Tara, selain memperbesar arus keluar masuk kas, juga menambah kepercayaan korporasi di mata para pengusaha nasional bahkan internasional. Kaltim TV, Heriman melaporkan. Demikian Kaltim Hidden pagi kali ini. Jangan lupa untuk ikuti informasi lainnya melalui channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.